Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Dewi Khotimah, Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS materi mata kuliah telaah materi PAI. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi dari tingkat SD dan SMP sederajat. Jadi yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis tingkat SD atau MI sederajat. Jadi untuk CP atau capaian pembelajarannya yaitu mengenal huruf hijaiyah, kalimat yang bersambung, menghafal menulis surat pendek, dan menghafal surat pendek, memahami makna dari surat-surat pilihan. Terus yang kedua, data lapangan yang diperoleh yaitu sebagian siswa masih belum ada yang bisa baca huruf hijaiyah bersambung. Terus untuk TM3I-nya membangun kemampuan literasi Al-Quran, dan untuk materinya perilaku baik dan cinta Al-Quran. Materi yang kedua yaitu akidah akhlak tingkat SD atau MI sederajat. Untuk CP atau capaian pembelajarannya yaitu rukun Islam, Asmaul Husna, malaikat, nabi, aqaid yang 50, berbakti kepada kedua orang tua dan guru, dan kalimat thayyibah. Untuk data yang diperoleh yaitu buku LKS. Di sana ada capaian pembelajaran yang sudah sesuai dengan CP Kumer, dan ada yang masih tidak sesuai dengan CP Kumernya. Untuk wawancara guru yaitu menggunakan metode ceramah. Untuk TM3E-nya yaitu kesadaran menjauhi perilaku yang buruk. Untuk materinya yaitu pembentukan iman dan akhlak mulia. Dan yang ketiga, materi yang ketiga yaitu fikih di tingkat SD atau MI sederajat. Jadi untuk CP-nya yaitu rukun Islam, tata cara bersuci, sholat fardu, adzan, iqomah, zikir dan doa setelah sholat, puasa, sholat Jumat, balik, zakat, infak, sedekah dan hadiah, haji, halal dan haram. Untuk data yang sudah diperoleh yaitu di buku LKS dan paket. Di sana sudah ada yang sesuai dengan CP Kumer dan ada yang masih tidak sesuai dengan CP Kumer. Untuk wawancara guru yaitu menggunakan metode praktek. Dan untuk TM3E-nya yaitu ketaatan beragama, dan untuk materinya pembiasaan ibadah dan sikap hidup Islami. Terus materi yang keempat yaitu sejarah peradaban Islam di tingkat SD atau MI sederajat. Untuk CP-nya yaitu kisah Nabi, kondisi Arab pra-Islam, masa kanak-kanak Nabi hingga hijrah dan membangun kota Madinah, ibrah kisah Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Untuk data yang sudah diperoleh yaitu dari buku LKS. Nah, di sana untuk CP Kumernya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Untuk wawancara guru yaitu metode ceramah, cerita, media video pembelajaran dan bernyanyi. Untuk TM3E-nya yaitu keberanian berubah menjadi lebih baik, dan untuk materinya yaitu karakter dan nilai keteladanan. Selanjutnya untuk tingkat SMP dan SMA di pelajaran Al-Quran dan Hadis. Untuk CP-nya yaitu makna dan kandungan ayat dan hadis, makna dan kandungan ayat dan hadis, ayat Al-Quran dan hadis, dan meneladani nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk data yang sudah diperoleh yaitu sebagian siswa masih berusaha untuk menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk wawancara guru yaitu menggunakan metode hafalan. Untuk TM3E-nya berakhlak mulia, dan untuk materinya adalah pembentukan akhlak dan sikap hidup. Selanjutnya akidah akhlak di tingkat SMP dan SMA sederajat. Untuk CP SMP yaitu peran aktivitas sholat,
tabayyun ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Untuk CP SMA-nya yaitu akhlak mazmumah, mahmudah, adab, perkelahian, minuman keras dan narkoba. Untuk data yang sudah ditemukan yaitu dari buku LKS dan paket. Nah, di sana ada yang masih tidak sesuai dengan CP Kummer dan ada yang sudah sesuai. Nah, untuk wawancara guru yaitu menggunakan metode ceramah. Dan untuk TM3E-nya yaitu membangun perilaku positif setiap hari, dan untuk materinya yaitu pembentukan iman dan karakter. Selanjutnya di materi fikih tingkat SMP dan SMA sederajat. Untuk CP SMP, capaian pembelajaran di SMP yaitu nilai sujud, sholat, muamalah, riba, rukhsah, dan madhab fikih. Untuk CP capaian pembelajaran di SMA yaitu muamalah, al-kulliyat al-khamsah, khutbah, tabligh, dakwah, pernikahan, mawaris, dan ijtihad. Nah, untuk data yang sudah diperoleh yaitu dari buku LKS. Nah, di sana ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan CP Kummernya. Untuk wawancara guru yaitu menggunakan metode deep learning, video, praktik menggunakan materi muamalah, sholat, zakat, dan lain-lain. Untuk TM3E-nya yaitu pembiasaan sikap dan praktik ibadah sehari-hari. Dan untuk materinya yaitu kebiasaan hidup atau karakter. Dan yang terakhir yaitu materi sejarah peradaban Islam di tingkat SMP dan SMA sederajat. Untuk capaian pembelajaran SMP yaitu memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Untuk CP atau capaian pembelajaran di SMA yaitu peran dan keteladanan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, perkembangan peradaban Islam di dunia, dan peran organisasi Islam di Indonesia. Untuk data yang sudah diperoleh yaitu dari buku LKS. Nah, di sana ada capaian pembelajaran yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan CP Kummer. Untuk wawancara guru yaitu menggunakan metode ceramah dan pendekatan deep learning. Untuk TM3E-nya yaitu membangun sikap perjuangan dan perubahan ke arah yang lebih baik, dan untuk materinya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.